Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan materi tentang elektronika digital. Baik, video ini akan menjelaskan tentang penghantar rangkaian pembangkit sinyal. Yang diharapkan mahasiswa setelah mengikuti video ini dapat memahami skematik internal dari IC 555. Yuk, langsung saja kita ke materinya. Jadi IC 555 ini adalah IC yang sudah dibuat ya, yang sudah dikembangkan sejak tahun 70-an ya. Jadi IC ini pada umumnya terdapat dua jenis package, yaitu DIP atau Dual Inline Package ya. Ini yang biasa ditancapkan ke breadboard ya, atau ke PCB through hole. Dan satu lagi ini juga terdapat SMD atau Surface Mount Device ya. Nah, secara umum ya, dua buah IC ini memiliki konfigurasi kaki yang sama, yaitu dimulai dari kaki nomor 1, ini adalah ground, kemudian trigger, output, reset, kemudian kaki nomor 5, control, threshold, discharge, dan VCC. Ya, apa saja fungsi dari masing-masing kaki ini nanti kita akan pelajari saat lagi. Baik, secara umum skematik manufaktur sekarang ada dua jenis ya, yang menggunakan BJT atau menggunakan transistor PNP ya, dan NPN, dan satu lagi yang menggunakan CMOS ya. Namun secara umum kalau kita perhatikan blok-bloknya itu sebenarnya rangkaian 555 ini terdiri dari yang pertama satu set pembagi tegangan ya. Kemudian ada dua buah komparator, setelah itu adalah flip-flop, kemudian ada inverter, dan yang terakhir ada switch digital ya, di mana kalau masing-masing di sini menggunakan BJT dan yang satunya lagi menggunakan CMOS ya, menggunakan MOSFET. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara kerja dari skematik tersebut, kita akan pindah ke Valstad untuk membreakdown satu persatu setiap bloknya. Kita mulai dari blok pembagi tegangan ya. Baik, ini saya sudah siapkan pembagi tegangan, di mana terdapat 3 buah resistor ya, yang nilainya 5 kilo ohm. Ya, mungkin di sini awal kenapa nama IC-nya adalah 555 ya, di mana 3 buah resistor ini tersusun secara seri. Di mana ini terbagi ya, mulai dari 0 kilo ohm, kemudian yang pertama ini adalah pembagi tegangan untuk 5 kilo ohm, yang atasnya ada 10 kilo ohm, yang paling atas adalah 15 kilo ohm ya. Di sini saya menggunakan VCC 9 volt agar lebih mudah ya dipahami, di mana yang pembagian yang pertama adalah sepertiga VCC. Kalau bisa dilihat di sini nilai tegangannya adalah sepertiganya, yaitu 3 volt ya. Dan pada bagian atasnya di sini bernilai 6 volt ya. Artinya ini membagi 1/3 VCC dan 2/3 VCC. Nah, komponen selanjutnya adalah ini ya, adalah komparator ya. Terdapat 2 buah komparator, yang satu tersambung pada kaki sepertiga VCC, yang satu lagi tersambung pada 2/3 VCC ya, yang dilanjutkan dengan flip-flop dan inverter. Nah, kalau dilihat di Valstad kira-kira gambaran seperti ini ya. Terhubung pada 2 buah komparator. Pertama yang bawah namanya adalah komparator trigger ya, yang atas adalah komparator threshold ya. Nah, ini terhubung pada sebuah flip-flop ya. Flip-flop intinya nanti tujuannya untuk menyimpan apakah yang terakhir itu kita set atau kita reset ya. Nah, kalau kita lihat kaki trigger ini ya, di sini terhubung pada non-invertingnya ya. Jadi ketika tegangan pada kaki trigger ini di bawah dari tegangan sepertiga VCC, maka dia akan kondisinya akan set. Nah, di sini pada kondisi normalnya dia akan set ya. Jadi outputnya ini akan bernilai
1 ya, bernilai 1. Nah, sebaliknya pada kaki threshold, di sini kaki threshold itu tersambung pada non-invertingnya. Ya, kalau yang tadi trigger adalah pada inverting, yang ini pada non-inverting ya. Sehingga ketika tegangan pada kaki threshold itu di atas dari 2/3 VCC, maka dia akan reset ya, akan reset. Nah, atau gambaran paling mudahnya itu kita bisa buat seperti ini rangkaiannya ya. Ini coba saya sambungkan pada sumber tegangan. Sumber tegangan ini kita akan coba mainkan tegangannya dari 0 volt sampai 9 volt ya, dari 0 sampai 9. Nah, kita bisa lihat, perhatikan ya, kalau tegangannya itu semakin tinggi ya, ketika dia sudah di atasnya ya, maka ini kondisinya sudah tidak aktif ya, tetapi flip-flopnya akan tetap kondisi nyala ya, on. Sedangkan ketika dia sudah melebihi dari 2/3 VCC, artinya sudah lebih dari 6 volt, perhatikan ya, maka tegangannya akan menjadi logika 0 ya, karena flip-flopnya terreset ya. Nah, dari sini kita bisa memainkan sinyal ya, dengan cara memainkan tegangan pada kaki trigger dan tegangan pada kaki threshold. Artinya kita bisa membuat logika 1 dan 0, apakah dia bernilai di bawah 1/3 VCC atau di atas 2/3 VCC. Ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting di sini ada discharge ya. Ada sebuah kapasitor discharge yang terhubung dari outputnya flip-flop ya, menghubungkan antara kaki discharge dengan ground. Nah, kalau di Felsat kita bisa buat seperti ini. Artinya pada kondisi set ya, transistor ini tidak akan aktif. Artinya kaki discharge ini tidak akan terhubung langsung ke ground ya. Hanya saja kalau kita perhatikan ya, begitu dia sudah melebihi 2/3 VCC ya, nah maka yang terjadi adalah kaki flip-flopnya terreset ya, sehingga terdapat tegangan pada kaki basis ke kaki emitter, mengakibatkan pada kaki kolektor dan pada ke kaki emitter ini terhubung ya, sehingga kaki discharge ini terhubung pada ground ya. Kita bisa lihat kira-kira fungsi utama dari 555 itu seperti ini ya. Ketika di bawah 1/3 VCC tidak aktif discharge-nya, outputnya juga bernilai 1, dan ketika dia sudah lebih dari 2/3 VCC, maka kaki discharge-nya aktif dan outputnya bernilai 0. Baik, begitu kira-kira tentang penghantar rangkaian pembangkit sinyal. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.